Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Fauzan Rahmat dari kelas Teknik Informatika 8B dengan NIM A2.2000039. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap resume saya yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas semester pendek grafika komputer. Untuk jurnal yang pertama ada penerapan NavMesh dengan algoritma ASTAR pathfinding pada game edukasi 3D Go Green. Selanjutnya kepada artikel kedua, yaitu pengembangan fast render objek grafis menggunakan shader dan non-shader berbasis web dari primitif objek untuk membuat raw metaverse material object Skybox 3D di Philcom UB. Selanjutnya ada rancang bangun aplikasi Android, pengenalan dan perakitan perancangan personal komputer berbasis augmented reality. Selanjutnya ada artikel yang berjudul media pembelajaran proses rendering objek 3D berbasis multimedia. Yang terakhir yaitu ada analisis dan optimasi rendering pada Autodesk Maya dengan menggunakan UE4. Berikut untuk jurnal yang pertama, penerapan NavMesh dengan algoritma ASTAR pathfinding pada game edukasi 3D Go Green. Untuk pendahuluan, tidak semua orang memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Salah satu metode yang menarik untuk memberikan pembelajaran tentang kebersihan lingkungan adalah melalui permainan atau game. Dalam konteks ini, game dengan visualisasi 3D tentang kebersihan lingkungan di kampus Poltekkes Surakarta dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Metode yang digunakan ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dan pembahasannya menjelaskan bahwa game edukasi 3D Go Green telah berhasil dibuat menggunakan NavMesh dan algoritma A untuk membantu pemain mencari lokasi sampah dan pohon. Pengujian dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pengujian fungsional untuk menemukan kesalahan dalam sistem, dan pengujian kompatibilitas untuk memastikan game berjalan dengan baik di berbagai perangkat Android. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi aplikasi sebesar 86% dengan 50 node yang dilewati. Meskipun terdapat 7 node duplikat, selain itu kuesioner yang dibagikan pada pengguna menunjukkan hasil positif dengan nilai rata-rata indikator pertanyaan yang baik. Seperti ketertarikan penggunaan game, ada 87,5% dan tampilan menarik 90,8%. Kesimpulannya menyatakan bahwa game edukasi 3D Go Green berhasil dikembangkan dengan menggunakan algoritma A untuk pathfinding yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Pengujian menunjukkan tingkat kepuasan pengguna rata-rata sebesar 86,67% yang termasuk dalam kategori baik. Game ini dirancang untuk dapat diakses di perangkat desktop dan Android serta mengikuti tahapan game development life cycle. Saran untuk pengembangan lebih lanjut mencakup penambahan aturan dan mode multiplayer untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya untuk artikel kedua, pengembangan fast render objek grafis menggunakan shader dan non-shader berbasis web dan primitif objek untuk membuat raw metaverse material object Skybox 3D di Vcom UB. Untuk pendahuluan penelitian ini membahas pembuatan dan analisis kecepatan render Skybox 3D menggunakan WebGL di Vcom UB. Hasil pengamatan menunjukkan waktu render rata-rata sebesar 0,12668 detik, yang menunjukkan efisiensi dalam proses rendering. Penelitian ini juga mencakup penggunaan shader dan non-shader dalam pembuatan objek grafis serta potensi pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi augmented reality dan marketplace untuk objek grafis. Saran untuk penelitian mendatang mencakup penggunaan objek 3D yang lebih kompleks dan pengembangan peta 3D untuk tujuan edukasi dan pariwisata.
Selanjutnya ada dasar teori. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang WebGL yang merupakan teknologi web untuk pemrograman grafika komputer menggunakan standar OpenGL ES 2.0. WebGL memungkinkan tampilan grafis 2 dimensi dan 3 dimensi dalam browser tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Teknologi ini sering digunakan untuk mendesain game 3D dan website berbasis web, serta mempermudah distribusi program grafika komputer ke berbagai komputer. Untuk hasil dan analisis, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk Skybox 3D di Vcom UB adalah 0,1266 detik. Pengujian dilakukan pada berbagai objek grafis termasuk objek dasar seperti bola, kubus, torus, dan silinder dengan menggunakan teknologi WebGL yang mendukung shader dan non-shader. Hasil pengamatan menunjukkan variasi waktu render pada beberapa uji seperti pada lantai 12 gedung F yang memiliki waktu render terendah sebesar 0,01 detik pada beberapa uji. Selain itu, pengamatan yang dilakukan pada gedung UKM Vcom UB menunjukkan waktu render yang konsisten di sekitar 0,01 detik. Penelitian ini menekankan efisiensi dalam proses rendering objek grafis 3D dan potensi pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi augmented reality dan marketplace untuk objek grafis. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan WebGL untuk rendering Skybox 3D di Vcom UB menunjukkan efisiensi dengan waktu render rata-rata sebesar 0,12668 detik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya teknologi grafika komputer untuk potensi pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi augmented reality dan marketplace untuk objek grafis. Selain itu, disarankan untuk penelitian mendatang agar menggunakan objek 3D yang lebih kompleks dan mengembangkan peta 3D untuk tujuan edukasi dan pariwisata berbasis metaverse. Untuk artikel selanjutnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Android, Pengenalan dan Perakitan Perangkat Personal Komputer Berbasis AR. Pendahuluannya, artikel ini membahas pengembangan media pembelajaran berbasis AR untuk materi pengenalan dan perakitan perangkat komputer. Proses pengembangan mengikuti model ADI atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Aplikasi AR ini dirancang untuk platform Android dan menggunakan marker yang dapat dipindai untuk menampilkan objek 3D. Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran ini layak digunakan tanpa perlu revisi dengan persentase validitas 77% dari ahli media dan 80% dari ahli materi. Kesimpulannya, materi pembelajaran AR ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja serta menggabungkan penggunaan gadget dalam proses belajar. Untuk metode yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah ADI yang terdiri dari 5 tahapan tadi seperti analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Namun pengembangan media pembelajaran pengenalan perakitan perangkat komputer ini hanya dibatasi sampai tahap pengembangan. Proses analisis mencakup analisis sistem yang berjalan, analisis masalah dan solusi, serta analisis kebutuhan sistem, baik hardware maupun software. Setelah itu dilakukan perancangan aplikasi dan pengembangan produk sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Hasil pengembangan ini dirancang untuk platform Android menggunakan marker untuk menampilkan objek 3D. Aplikasi ini menyediakan berbagai menu termasuk materi, petunjuk, dan kuis untuk mendukung proses belajar. Selanjutnya, kesimpulan media pembelajaran AR ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, serta mengintegrasikan penggunaan gadget dalam proses belajar yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap komponen perangkat keras. Selanjutnya ada artikel yang berjudul Media Pembelajaran Proses Rendering pada Objek 3D Berbasis Multimedia. Untuk pendahuluan, artikel ini membahas pengembangan aplikasi media pembelajaran untuk proses rendering objek 3D dalam mata kuliah animasi 3D. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat pembelajaran interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep rendering yang seringkali sulit. Dikenali bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dengan metode pembelajaran tradisional sehingga diperlukan media pembelajaran interaktif. Proses pengembangan aplikasi melibatkan beberapa metode pengumpulan data, termasuk tinjauan pusaka, wawancara, observasi, dan kuesioner untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi siswa. Aplikasi yang dihasilkan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dan pengajaran dosen dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman tentang proses rendering 3D. Metode yang digunakan adalah pengembangan aplikasi media. Untuk ini adalah beberapa langkah seperti yang pertama,
pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, yaitu membaca buku dan referensi terkait animasi 3D, wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan mahasiswa yang pernah atau sedang mengambil mata kuliah animasi 3D untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Lalu ada observasi, pengamatan langsung terhadap cara pembelajaran animasi 3D dan pencatatan dokumen yang relevan. Selanjutnya ada kuesioner, yaitu memberikan kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan dan pembelajaran. Selanjutnya yang digunakan adalah analisis data, yaitu mengklasifikasikan data yang dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian dengan jenis dan fungsinya. Selanjutnya ada perancangan sistem, menyusun data yang telah dianalisis untuk memudahkan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada pengujian sistem, melakukan dua jenis pengujian yaitu black box test atau alpha test untuk mengevaluasi kesesuaian materi yang disampaikan. Untuk hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia untuk rendering objek 3D bertujuan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dan dosen dalam materi animasi 3D. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami konsep rendering. Melalui pengujian sistem termasuk black box dan alpha test, ditemukan bahwa materi yang disampaikan dalam aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan multimedia dalam pendidikan, terutama untuk subjek dan kompleks seperti animasi 3D yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses rendering objek. Selanjutnya ada analisis dan optimasi rendering pada Autodesk Maya dengan menggunakan Unreal Engine 4. Untuk pendahuluan berdasarkan informasi yang diberikan, dokumen ini membahas manfaat dan kesimpulan dari proses rendering waktu nyata dalam animasi 3D. Beberapa poin kunci yang disoroti adalah rendering waktu nyata secara signifikan mempercepat proses rendering, memungkinkan penyelesaian proyek yang lebih cepat, ini mengoptimalkan petinjau render akhir, menghilangkan kebutuhan untuk perhitungan tambahan selama rendering petinjau. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan pengambilan data dari objek penelitian. Hasil pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengujian waktu render untuk mengevaluasi kinerja pipelin rendering pada divisi render. Pengujian dilakukan dengan membandingkan proses rendering menggunakan software Maya dan Unreal Engine 4. Pengujian pertama dilakukan pada software Maya dengan menggunakan kamera turntable 360 sebanyak 200 frame dan resolusi output 700 x 1000 pixel. Hasil dari pengujian ini menunjukkan total waktu render yang diperlukan. Pengujian kedua dilakukan pada Unreal Engine 4 dengan spesifikasi komputer yang sama dan metode yang sama, yaitu menggunakan kamera turntable 360 sebanyak 200 frame dengan resolusi output yang sama. Proses render pada Unreal Engine 4 berbeda dari Maya, dan hasilnya juga dianalisis untuk mendapatkan waktu render yang diperlukan. Kesimpulannya adalah dokumen ini menekankan bahwa proses rendering waktu nyata dalam animasi 3D ditawarkan berbagai manfaat, termasuk percepatan proses rendering, optimalisasi pertinjau render akhir, kemampuan untuk merender beberapa bidikan secara bersamaan, dan pengurangan revisi dalam pekerjaan shader. Penggunaan Unreal Engine 4 juga sebagai resolusi untuk rendering waktu nyata terbukti sangat efisien dengan perbandingan waktu render yang menunjukkan bahwa Unreal Engine 4 jauh lebih cepat dibandingkan dengan Autodesk Maya. Penelitian ini juga menyarankan perlunya studi lebih lanjut mengenai integrasi dan animasi dan pengembangan simulasi rendering untuk elemen seperti rambut, kain, dan efek visual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.